Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas presentasi mandiri ini yang berjudul kualitas dan kredibilitas sumber belajar di internet ini pada waktunya. Adapun tujuan dari presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Hendri SPD MPD pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Presentasi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para teman-teman dan juga bagi saya sendiri. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Andira Agustina Rahmat dengan NIM 24060850121 dari kelas C. Oke, untuk langsung saja materinya. Untuk presentasi hari ini, presentasi saya itu berjudul kualitas dan kredibilitas sumber belajar di internet. Nah, di era digital ini, internet itu menjadi sumber utama untuk mencari informasi. Namun, biasanya tidak semua informasi yang tersedia memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mengevaluasi sumber informasi di internet agar tidak mudah terjebak dalam hoaks atau informasi yang menyesatkan. Nah, dalam era digital yang terus berkembang ini, informasi menjadi lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Namun, bersamaan dengan kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru dalam menilai kredibilitas sumber informasi, khususnya dalam konteks ilmiah dan teknologi. Nah, kualitas dan kredibilitas sumber belajar di internet sangat penting untuk memastikan informasi yang diperoleh itu akurat dan dapat dipercaya dan relevan. Nah, ada beberapa penjelasan detail mengenai aspek kualitas dan kredibilitas sumber belajar di internet. Yang pertama itu, kualitas sumber belajar di internet itu dinilai dalam beberapa aspek. Yang pertama, akurasi dan ketepatan informasi, di mana informasi tersebut ini harus benar, faktual, dan berdasarkan data yang valid. Nah, jadi kita harus periksa apakah ada referensi atau sumber yang mendukung informasi tersebut, dan hindari sumber yang berisi klaim tanpa bukti atau data yang tidak jelas. Kedua, relevansi dengan kebutuhan. Nah, informasi itu harus sesuai dengan topik dan tujuan pembelajarannya. Pastikan isi materinya itu up to date dan tidak usang, terutama untuk bidang yang berkembang cepat seperti teknologi dan sains. Ketiga, kelengkapan dan kedalaman materi. Nah, sumber belajar harus memberikan penjelasan yang cukup dan tidak setengah-setengah. Hindari sumber yang hanya memberikan gambaran umum tanpa penjelasan detail atau analisa yang mendalam. Keempat, struktur dan kemudahan pemahaman. Nah, di mana penyajian materi itu harus sistematis dan mudah dipahami. Gunakan sumber dengan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele, dan sesuai dengan level pemahaman si pembaca. Nah, sumber belajar yang berkualitas itu sering menggunakan grafik, ilustrasi, atau contoh untuk memperjelas konsepnya. Yang kelima, interaktivitas dan media pendukung. Nah, di mana materi yang interaktif itu seperti video, simulasi, dan kuis. Nah, hal itu dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pengguna situs website. Pendidikan yang baik sering menyediakan latihan soal atau forum diskusi. Nah, untuk kedua, kredibilitas sumber belajar di internet. Tadi itu adalah kualitasnya. Sekarang saya akan menjelaskan kredibilitas sumber belajar di internet. Nah, kredibilitas itu merujuk pada beberapa terpercaya dan dapat diandalkan sumber belajar tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan kredibilitas itu. Yang pertama, otoritas dan kredibilitas penulis atau penerbit. Nah, jadi kita harus periksa siapa yang menulis atau yang menerbitkan informasi tersebut. Sumber dari institusi akademik, universitas, jurnal ilmiah, atau organisasi resmi lebih kredibel dibanding blog pribadi atau situs tanpa identitas yang jelas. Nah, jika penulisnya seorang ahli di bidangnya, bahkan jadi kredibilitasnya itu pasti lebih tinggi.
Yang kedua, sumber dan referensi yang digunakan. Nah, sumber yang digunakan itu harus yang berkualitas, yang mencantumkan referensi atau daftar pustaka dari jurnal, buku, atau institusi terpercaya. Jadi, kalian harus hindari informasi yang tidak mencantumkan sumbernya sama sekali. Ketiga, domain dan ekstensi website, di mana sumber domain seperti edu, gov, atau org, misalnya kayak pendidikan, pemerintah, atau organisasi nirlaba. Nah, umumnya tuh biasanya mereka yang bertiga tuh lebih terpercaya websitenya. Sedangkan, tapi kalau situs komersial itu seperti yang biasa kita kenal itu .com, .com biasanya tuh bisa kredibel, tapi perlu dicek lebih lanjut gitu. Nah, terus yang keempat, objektivitas dan netralitas. Jadi hindari sumber yang bias atau memiliki agenda tertentu, misalnya kayak propaganda politik atau iklan tersembunyi. Informasi yang baik itu seharusnya berimbang dan seimbang maksudnya, dan menyajikan berbagai sudut pandang. Terus yang kelima itu tanggal publikasi dan pembaharuan. Nah, pastikan informasi itu terbaru, terutama dalam bidang yang berkembang pesat seperti saya sebut tadi, yaitu sains dan teknologi. Nah, situs web atau artikel yang diperbarui itu secara berkala lebih dapat diandalkan biasanya. Nah, itu tadi adalah kredibilitas sumber belajar di internet. Sekarang saya akan memberikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya seorang mahasiswa mengerjakan tugas akademiknya. Nah, misalnya apa ya, kayak seorang mahasiswa itu perlu menulis makalah tentang dampak perubahan iklim. Nah, ia mencari informasi di internet dan menemukan dua sumber, di mana sumber yang pertama itu dia mendapatkan artikel di jurnal ilmiah dari Google Scholar misalnya, yang ditulis oleh ilmuwan lingkungan, lengkap dengan data dan referensinya itu terpercaya. Sedangkan di sumber B itu blog pribadi seseorang yang menyatakan bahwa perubahan iklim itu hanyalah teori konspirasi tanpa bukti ilmiah. Nah, jika kita analisa lebih lanjut, ini sumber A ini lebih kredibel karena berasal dari jurnal ilmiah dan memiliki referensi akademik. Nah, sedangkan di sumber B itu tidak kredibel karena tidak memiliki bukti ilmiah yang valid. Jadi, mahasiswa itu sebaiknya memilih sumber A untuk menjamin akurasi dan kualitas informasi dalam tugasnya. Baik, mungkin itu dari materi saya tentang kualitas dan kredibilitas sumber belajar di internet. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu sumber belajar di internet ini sangat beragam, mulai dari artikel akademik, jurnal ilmiah, buku elektronik, hingga blog dan video edukatif. Namun, kualitas dan kredibilitasnya itu bervariasi, tergantung pada beberapa faktor. Sumber dari lembaga akademik, universitas, atau penerbit terpercaya cenderung memiliki validasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan blog pribadi atau media sosial yang tidak terverifikasi. Nah, untuk menilai kredibilitas itu, suatu sumber penting untuk mempertimbangkan aspek seperti otoritas penulis, afiliasi institusi, referensi yang digunakan, serta tujuan publikasi. Nah, selain itu, pengguna internet harus juga kritis dan memilah informasi guna menghindari hoaks atau misinformasi yang dapat menyesatkan. Nah, oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang penting dan sangat-sangat penting dalam memanfaatkan sumber belajar di internet secara efektif dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu saya dari materi saya. Jika ada teman-teman yang ingin dipertanyakan, silahkan kalian mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan menjawabnya sebisa mungkin. Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.